Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, terima kasih Anda hari ini masih dapat bertemu lagi dengan kami di sini di Tafsir Al-Misbah bersama saya Irgi, dan tentunya nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Quraish Shihab, di mana kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Quraish Shihab meneruskan dari surah yang kemarin sudah kita bahas. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai surat Al-Hajj ayat 52 sampai 63, di mana isinya nanti akan dijelaskan tentang bisikan rayuan setan serta mengenai keadaan orang mukmin dan orang kafir di hari akhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Quraish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Quraish, kita nanti akan melanjutkan dari surah yang kemarin yang sudah kita bahas. Dan sudah bersama kami di sini di studio kawan saya. Di sini ada Ferry Ardiansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan juga istrinya di sini saudara Tasya. Assalamualaikum Tasya. Waalaikumsalam. Baik. Kalau begitu Pak Quraish, langsung saja kita akan mulai untuk surah Al-Hajj ayat 52 sampai 63. Silakan Pak. Baik. Kita lihat ayat kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqasyaitanu fi umniyati, dan seterusnya. Ini ayat beda-beda pendapat ulama dalam menafsirkannya. Ada yang logis penafsiran mereka, ada yang sangat tidak logis. Ada riwayat yang bisa diterima, ada yang harus ditolak. Saya beri sedikit kesimpulan tentang yang harus ditolak. Mereka berkata, pernah suatu ketika Nabi membacakan ayat-ayat dari suratul Najm, tiba-tiba beliau mengucapkan suatu kalimat yang menyatakan bahwa berhala-berhala kaum musyrik itu, Manat Tsari, itu adalah berhala-berhala yang diharapkan bantuannya. Ini katanya terlontar dari ucapan Nabi, dari mulut beliau. Nah, Allah kemudian menghapus itu. Ini sangat-sangat tidak logis. Karena ini menunjukkan bahwa Nabi dibawa pengaruh setan. Dan bahwa setan bisa menguasai beliau sehingga mengucapkan suatu kata-kata yang sangat bertentangan dengan akidah. Nah, saya tidak akan bicara soal itu. Mari kita bicarakan penafsiran yang jauh lebih logis. Mudah-mudahan kita bisa terima. Kita baca ayat ini. Kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, baik Rasul maupun Nabi, kecuali apabila dia mengharapkan, mencita-citakan sesuatu, kecuali setan menanamkan di dalam hatinya dan dalam harapannya itu pesimisme, rayuan, agar mereka itu, para rasul dan nabi itu tidak melanjutkan misinya. Kita ambil contoh. Kita saja, ini sedang nabi begitu dan rasul begitu, kita saja. Bisa kita punya cita-cita yang tinggi. Setan datang. Tidak mungkin kamu capai itu. Udahlah, tinggalkan. Ya toh, kita itu gitu. Nah, Allah di sini ingin menggambarkan nabi pun begitu. Rasul pun begitu. Tetapi nabi dan rasul karena dekat kepada Allah, maka apa yang dilontarkan setan ke dalam benaknya, ke dalam hatinya itu dihapus oleh Allah. Kita juga begitu. Ada setan menanamkan pesimisme di dalam diri kita. Terlalu tinggi, nggak usah lah, ya kan? Kalau Anda dekat pada Allah, Dia akan hapus itu dari hati Anda. Itu lebih logis, penafsiran semacam ini lebih logis. Mari kita lihat dulu beberapa ayat. Kami tidak mengutus sebelummu seorang rasul atau nabi. Rasul itu berbeda dengan nabi. Rasul itu adalah seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan dan bertugas menyampaikan wahyu itu. Kalau nabi itu memperoleh
wahyu tapi tidak bertugas menyampaikan, seakan-akan hanya untuk dirinya. Rasul itu oleh sementara ulama dikatakan adalah yang mempunyai kitab suci. Nabi itu tidak punya kitab suci. Rasul itu menurut sementara ulama adalah yang melihat malaikat itu datang kepadanya, sedang Nabi itu tidak melihat malaikat. Itu beda betapapun ya, betapapun. Saya ingin mengambil satu kesimpulan singkat di sini, bahwa perjalanan untuk mencapai cita-cita itu adalah, atau mencapai kedudukan di sisi Tuhan itu adalah perjalanan mendaki. Mendaki. Dalam perjalanan Anda akan mendapatkan sorak-sorai. Jangan lanjutkan perdagangan. Anda akan mendapatkan orang yang menakut-nakuti Anda atau mengiming-iming Anda. Apa yang diperlukan di sini? Yang diperlukan di sini tekad dan kedekatan pada Tuhan. Ketika itu, asal penuh tekad Anda berjalan, maka Anda akan terus mendaki dan Anda akan menemukan tempat peristirahatan. Anda akan menemukan telaga untuk menghilangkan rasa haus Anda. Itu yang ingin dipesan oleh ayat ini, saya kira. Baik, kalau begitu Pak Kures, kita tadi masih membahas untuk ayat-ayat yang awal, dan untuk itu, untuk ayat selanjutnya kita akan bahas di segmen selanjutnya. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Jadi setan itu diciptakan Tuhan untuk bahan ujian. Kita membutuhkan setan. Aneh itu ya. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di surat Al-Hajj. Dan tadi dikatakan oleh Pak Kures, itu adalah pembahasan mengenai perbedaan antara Rasul dan juga Nabi. Ya. Silakan Pak Kures. Ya, jadi kita sudah terangkan perbedaan Rasul dan Nabi, tapi intinya yang ingin saya tekankan di sini adalah setiap orang berpotensi untuk mendapat rayuan setan. Dalam perjalanan menuju ketinggian diperlukan tekad dan kedekatan kepada Tuhan. Kalau Anda melanjutkan tekad, Anda akan di tengah jalan ada rupanya tempat-tempat peristirahatan. Ada rupanya telaga-telaga air yang Anda bisa menghilangkan dahaga. Lanjutkan perjalanan, belum sampai ke puncak. Di tengah jalan sudah tersedia kendaraan untuk mengantar Anda ke puncak. Itu, kalau Nabi pun begitu, Rasul pun begitu, kita manusia juga bisa kena. Jadi tidak ada orang yang tidak dirayu oleh setan. Semua. Nabi pun dirayu. Nabi pun ditanamkan dalam dirinya pesimisme. Maka apa kata Allah? Kalau dekat kepadanya, maka Allah akan menghapus apa yang ditanamkan oleh setan itu di dalam hati Anda. Saya ingin garis bawahi lagi bahwa setan itu ada dua macam. Ada setan jin, ada setan manusia. Setan manusia sekarang terlalu banyak. Bisa jadi dia berbentuk teman Anda, teman sepergaulan Anda. Jangan ini macam-macam. Tapi kalau Allah sudah membantu Anda dekat kepadanya, dia akan memantapkan jiwa Anda. Sehingga berlanjut perjalanan itu, memang Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sekarang timbul pertanyaan, ya Allah, kenapa kamu berikan kesempatan setan untuk melakukan itu? Enggak dilarang aja dari ini. Dia jelaskan. Itu untuk menjadi ujian terhadap orang-orang yang hatinya lemah. Jadi setan itu diciptakan Tuhan untuk bahan ujian. Dan kita ini kalau mau meningkat perlu diuji, lulus atau tidak. Kita membutuhkan setan. Aneh itu ya. Karena kita tidak tahu kebaikan kalau tidak ada setan. Sehat itu nikmat. Dari mana Anda tahu kalau Anda tidak pernah sakit? Kaya itu nikmat. Dari mana kita tahu bahwa itu kenikmatan kalau kita tidak pernah melihat atau merasakan kemiskinan? Jadi setan kita butuhkan. Kita diuji oleh Allah melalui setan manusia dan jin ini. Itu yang maksud ayat kita ini. Sehingga
Orang-orang yang memiliki pengetahuan setelah mendengar penjelasan-penjelasan ini akan meyakini bahwa memang ciptaan Allah, tuntunan Allah, ajaran Allah itulah yang benar. Sehingga mereka mempercayainya, percaya, dan hatinya pun luluh, tunduk, khusyuk kepada Allah. Tapi kalau dia tidak berpikir, dia ngapain ini Tuhan ciptakan ini? Ya kan? Memang Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman ke jalan lebar yang lurus, siratal mustaqim. Sirat itu beda dengan sabil. Sabil itu jalan kecil, sirat itu jalan tol. Anda kalau masuk jalan tol masih sesat. Anda kalau masuk jalan tol berdesak-desakan. Tidak. Walaupun banyak mobil, mereknya bermacam-macam, semua bisa berjalan dengan damai. Agama ini sirat, jalan lebar. Jalan lebar ini bisa menampung segala macam. Ada si A yang pandangannya begini, ada si B yang pandangannya begini. Selama semua sudah di jalan tol, kita tidak usah bertengkar. Nah, jalan tol ini lurus, tidak berliku-liku. Kalau berliku-liku, bisa bingung. Kalau berliku-liku, dia bisa memerlukan waktu yang lebih lama. Ajaran ini adalah siratal mustaqim. Tapi sayangnya, orang-orang yang mengingkari wujud Tuhan masih selalu saja ragu tentang kebenarannya. Mereka akan ragu sampai kiamat datang, mendadak kedatangannya kepada mereka, atau sampai ada siksa yang mereka alami pada suatu hari yang tidak ada kebaikannya. Ini begini sekarang. Itu biasa orang baru insaf kalau kena musibah. Ya. Walaupun belum kiamat, kena musibah, memang saya salah dulu. Itu sikap orang kafir. Mestinya Anda insaf sejak semula, sejak diberitahu. Sebagian dari kita itu baru menyesal saat penyesalan tidak berguna. Anak menyesal waktu sudah diumumkan tidak lulus, ya kan? Orang tua menyesal ketika anaknya sudah tidak ajarannya atau pengamalannya tidak baik, tapi sudah terlanjur. Nah, ini dikatakan bahwa mereka akan terus ragu sampai datang kiamat atau datang siksa Tuhan, yang siksa itu tidak ada mereka dapatkan sisi positifnya sedikit pun. Nah, baru ini dia bicara. Di hari kemudian itu nanti kekuasaan sepenuhnya di tangan Allah. Sedikit saya mau katakan, di dunia ini kekuasaan di tangan Allah atau tidak? Di tangan Allah juga. Tapi kenapa di sini dia katakan di hari kemudian kekuasaan di tangan Allah? Jawabannya, di dunia ini masih ada orang yang meragukan. Masih ada orang yang mengaku Tuhan di dunia ini. Masih ada orang yang tidak percaya ada Tuhan di dunia. Kalau di hari kemudian tidak ada lagi. Semua sudah tunduk kepada Tuhan. Terus orang dia katakan, hari itu kekuasaan mutlak sangat nampak dengan jelas. Tidak ada lagi yang bisa ngomong di hari kemudian. Kalau sekarang masih ada. Jadi belum bisa dikatakan kekuasaan mutlak di tangan Tuhan. Walaupun hakikatnya kekuasaan mutlak ketika itu. Ya, baik Pak Quraisy. Sebelum kita lanjut ke ayat selanjutnya, kita akan break dulu sejenak. Dan tentu saja kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ketenangan batin itu adalah rezeki. Rezeki itu adalah apa yang Anda bisa gunakan. Kepuasan itu adalah harta yang tidak habis-habisnya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan tadi kita sudah sampai di ayat ke-56 surah Al-Hajj, di mana tadi dijelaskan mengenai hari akhir. Ya Pak Quraisy, ya? Di mana tadi dijelaskan juga oleh Pak Quraisy bahwa di hari kemudian kekuasaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilanjutkan lagi Pak? Kita lanjutkan. Jadi di hari kemudian nanti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia tidak berkata orang yang beriman saja. Dan beramal soleh. Amal soleh itu, saya sering katakan, amal itu penggunaan daya. Kalau Anda menggunakan daya Anda beramal.
Daya itu ada daya fikir, ada daya fisik, ada daya kalbu, ada daya hidup. Kalau Anda menggunakannya sebagai seniman, artis, Anda banyak menggunakan daya kalbu. Seni itu arti. Anda juga menggunakan daya fisik. Kalau Anda menggunakannya, Anda beramal. Tetapi tidak cukup. Harus amal yang soleh, yang bermanfaat. Kalau amalnya tidak bermanfaat, amal yang memenuhi nilai-nilainya. Setiap kursi ini ada yang harus dipenuhi supaya dia menjadi soleh, menjadi baik. Kakinya harus 4 dong. Ya kan? Amal begitu. Ada nilai-nilainya. Mereka itulah yang akan dimasukkan ke dalam sorga yang penuh kenikmatan. Sedang orang-orang kafir, mereka itu akan memperoleh siksa yang menghinakan. Ada 2 siksa di sini. Anda kalau dicubit, dipukul kakinya, siksa. Tapi boleh jadi tidak menghinakan Anda. Tapi kalau Anda ditampar, Anda dipukul dengan sepatu, itu siksa menghinakan. Ya kan? Kita boleh jadi oleh penjajah kita disiksa, tapi kita tidak merasa dihina. Karena kita ada tekad untuk membalas. Di sana nanti siksanya menghina lagi. Menghina aja sudah kita tidak bisa terima, apalagi kalau disiksa. Gitu. Adapun orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dulu hijrahnya itu dari Mekah ke Madinah. Sekarang tidak ada lagi hijrah semacam itu. Hijrah sekarang ini adalah meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Ini masih berlanjut, ada hijrah sekarang. Hah? Dari gelap ke terang. Dari gelap ke terang. Sehingga apabila dalam hijrahnya itu dia terbunuh atau mati, maka Allah pasti memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Apa itu rezeki? Rezeki itu bermacam-macam. Jangan pernah menduga bahwa rezeki hanya uang. Karena boleh jadi seorang mendapat uang banyak dan yang satu mendapat uang sedikit. Bisa jadi yang sedikit rezekinya lebih banyak dari yang banyak. Aneh ya? Mari kita lihat. Seorang punya penghasilan sebulan katakanlah 10 juta. Punya anak. Ada satu orang punya penghasilan sebulan 3 juta. Punya anak. Yang 10 juta anaknya sakit. Dia gelisah. Dia bawa ke dokter. Pakai biaya atau tidak? Pakai biaya. Yang ini anaknya sakit juga, tapi dia tidak gelisah. Dia belikan obat. Ini pengeluarannya menjadi sedikit. Kalau yang ini tadi, jika udah bawa ke luar negeri ini, akhirnya 10 jutanya habis untuk perjalanan. Jadi ketenangan batin itu adalah rezeki. Jangan pernah ukur rezeki. Itulah yang dinamakan rezeki yang baik. Rezeki itu adalah apa yang Anda bisa gunakan. Berbeda dengan hasil usaha. Boleh jadi Anda berusaha, dapat 10 juta, hasil usaha Anda 10 juta, hilang di jalan 5 juta. Rezeki Anda atau bukan? Bukan. Karena Anda tidak dapat gunakan. Bisa jadi Anda tidak berusaha, ada orang kasih Anda uang untuk Anda gunakan. Itu rezeki Anda. Jadi rezeki itu yang Anda bisa gunakan, yang Anda bisa manfaatkan dengan baik. Mendapat rezeki yang baik. Karena terkadang kita menggunakan sesuatu, tapi dampaknya buruk. Ada makanan, itu rezeki kita. Bisa tidak berdampak buruk? Bisa. Rezekinya rezeki yang baik. Rizqan hasanan, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ada pemberi rezeki yang lain, tapi tidak baik. Allah sebaik-baiknya karena orang yang memberi Anda rezeki tidak dapat memberi Anda rezeki kecuali kalau Allah mengizinkan dia. Dia hanya mengantar rezeki. Ya kan? Kalau Allah, dia ciptakan dan dia beri Anda rezeki itu.
Sehingga pada akhirnya mereka itu akan dimasukkan ke suatu tempat yang mereka senangi, yang mereka ridhoi. Orang yang masuk ke surga itu tidak mau lagi di tempat lain. Walaupun tempatnya di pinggiran, dia sudah puas. Kepuasan itu adalah harta yang tidak habis-habisnya. Kalau Anda tinggal di istana, uang melimpah tapi tidak puas. Orang yang tinggal di bawah kolong yang puas itu jauh lebih enak daripada Anda. Itu yang dikatakan di sini. Saya kira sampai di situ kita. Baik Pak Quraisy, terima kasih banyak. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Quraisy ini memang boleh dibilang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin dari Ferry dan juga Tasya ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Quraisy? Kalau dari diri aku sih, apa sih hukumnya kalau misal orang-orang kafir yang sampai saat ini masih belum percaya dengan adanya Al-Quran, Pak? Karena sampai detik ini kan banyak banget orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak pernah membuka Al-Quran, atau dia mengaku Islam tapi Al-Quran aja kadang-kadang suka yang disentuh juga enggak, terus percaya, iya percaya tapi baca juga nggak bisa gitu loh Pak. Jadi aku juga masih perlu. Kalau Muslim atau siapapun dia berdosa, tergantung lagi nanti tingkat dosanya bagaimana. Kalau dia mengingkari bahwa ini bukan firman Tuhan, itu dosanya jauh lebih besar daripada orang yang di rumahnya ada Quran, dia percaya ini dari Tuhan tapi balas membacanya. Bisa, itu juga berdosa. Itu nanti di hari kemudian Rasul akan mengeluh, menyatakan begini, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, umatku menjadikan Al-Quran ini sia-sia. Mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan, boleh jadi dia tidak mau mengamalkannya. Mereka tinggalkan, dia tidak jadikan ini petunjuk dan pedoman hidupnya. Mereka tinggalkan bahwa ada tuntunannya yang mereka tidak mau amalkan. Ini orang-orang yang semacam ini semua tingkat dosanya itu Tuhan yang tentukan. Tingkatannya bisa berbeda-beda. Kalau saya tadi sempat melihat, sempat mendengar juga gini Pak, di awal tadi di penggalan surat Al-Hajj, mungkin ayatnya saya agak sedikit bingung di ayat keberapa, sempat mengatakan tadi bahwa Nabi dan Rasul juga sama-sama menerima wahyu. Tergantung siapa, tapi kalau Rasul untuk mengamanahkan wahyu tersebut. Nah di sini kan Nabi dan Rasul seyogyanya seperti manusia biasa juga. Mereka juga mendapatkan bisikan bisikan setan. Pesimistis tadi. Nah, itu berdekatan dengan setan. Tapi apakah kita sebagai manusia kita bisa berkecimpung dalam suatu bidang, apa yang kita analisa, apa yang kita lihat ternyata saya pesimis hal ini demikian bisa terjadi tidak? Itu apakah itu merupakan salah satu bagian orang yang rentan berhubungan dengan setan atau seperti apa? Baik. Untuk jawabannya Pak Quraisy, kita tahan dulu. Kita akan jawab di segmen selanjutnya. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Karena itu optimislah dan yakinlah bahwa Tuhan akan membantu Anda. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kita langsung saja dengan jawaban dari Pak Quraisy mengenai pertanyaan yang diajukan tadi oleh Ferry. Silakan Pak Quraisy. Ada tuh ungkapan, saya kira kita semua tahu, gelas setengah isinya. Yang pesimis berkata, oh ya ini tidak penuh, ini tidak penuh, dia hanya setengah. Yang optimis berkata, oh ini tidak penuh, dia sudah setengah. Beda enggak? Yang berkata sudah setengah berarti oh pekerjaan saya tidak terlalu jauh lagi. Ini baru setengah, dia sudah ada. Kita dalam bekerja, kita dalam berusaha, hendaknya optimis. Kalau biasanya kita berhitung, boleh berhitung dalam perhitungan Anda bahwa ini tidak mungkin terjadi. Ini sangat sedikit sekali kemungkinannya untuk terjadi. Itu bukan pesimisme.
tetapi berdasar perhitungan. Tetapi pesimisme itu lahir kalau sebenarnya kemungkinannya masih Besar. tidak harus besar. Kemungkinannya masih 50%, masih setengah gelas. Kalau gelas itu tinggal 1/4 airnya, dan Anda waduh ini tidak mungkin ya kan. Itu bukan pesimisme karena punya dasar. Nah, jadi Nabi ditugaskan menyampaikan ajaran ini kepada masyarakat. Belum apa-apa dia kata, oh ya tidak mungkin lah, setan datang, udah tidak mungkin. Sama tadi contoh, Anda sudah berada dalam perjalanan menuju puncak, masih ini, aduh, hentikan perjalanan Anda. Itu yang dilakukan oleh setan. Jadi bukan berarti tidak melakukan perhitungan. Keberanian itu bukan berarti tidak melakukan perhitungan, tetapi melakukan perhitungan dan menilai bahwa melanjutkannya lebih besar kemungkinannya untuk meraih apa yang diharapkan daripada tidak. Memang dalam kehidupan kita itu, tapi kan ada hal-hal yang bisa. Ada satu anak, orang tuanya mampu, dia diberikan segala fasilitas, tamat SMA, terus dia udah nggak usah deh, lanjut. Banyak seperti Ya kan? itu. Ya kan? Atau tamat fakultas S1, udahlah saya nggak bisa lagi dapat S2. Apa alasanmu tidak bisa? Biaya ada dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang dianggap dengan pesimisme. Ya, jadi tandanya memang kita menjalankan hidup ini harus penuh dengan optimisme ya Pak ya? Kita harus penuh dengan optimisme. Itu sebabnya ada dikatakan begini, sesungguhnya bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Karena itu optimislah dan yakinlah bahwa Tuhan akan membantu Anda. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika faragh. Kita tidak mengenal. Tapi berhitung tetap harus berhitung supaya tidak sia-sia amal Anda. Itu juga sebabnya di sisi lain ya, ukurlah keinginan Anda dengan kemampuan Anda. Ya kan? Jangan ada satu orang pegawai rendahan tidak bisa naik pangkat karena pengetahuannya ini, lantas dia berkeinginan punya mobil Mercy. Ukur dong. Ya kan? Iya. Tapi Pak, kalau misalnya orang yang memang dia punya rasa pesimisme, apa itu dikategorikan sebagai dosa apa tidak dalam Islam? Hampir dapat dikatakan dosa. Karena kalau dia berputus asa dari rahmat. Walaupun dengan ukuran, dalam arti untuk menjalankan sesuatu kan pasti orang itu akan mengukur. Iya, karena itu saya katakan ukur. Kalau masih dalam kemampuan Anda, lantas Anda pesimis. Ada satu orang misalnya, jangankan dalam, dia sakit, dia pesimis tidak akan sembuh, terlarang. Karena Tuhan yang menyembuhkan. Satu orang jatuh miskin, tadinya kaya, dia pesimis bahwa saya tidak bisa lagi kembali kepada kekayaan semula. Tuhan yang memberikan Anda dulu masih hidup, tetap hidup, dia bisa beri Anda. Jangan pesimis. Baik. Ayo. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ferry atau Tasya, silakan. Enggak, paling cuman yang aku mau tanya Pak, kayak memang kan orang suka dibilang gitu kan, gapailah cita-citamu atau keinginan kamu setinggi langit gitu. Jadi makanya banyak orang kecil yang berpikir, nanti saya pengen jadi ini gitu, walaupun kata Bapak tadi pakai ukuran gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kita punya keinginan, dari keinginan itu kita, siapa tahu itu adalah motivasi buat diri kita Itu sendiri. bisa, bagus. Itu menjadi motivasi. Ya. Hanya dalam saat yang sama, Anda harus hati-hati. Ini tidak ada jalannya kok. Kalau ada jalannya, walaupun berat, jalan mendaki. Jadi, ini nggak ada jalannya nih, bagaimana nih? Ukur. Ya kan? Jalannya itu sebenarnya memang apakah memang sudah dari takdir Allah Pak gimana? Saya tidak mau berkata tidak ada sesuatu pun yang di luar takdir Allah. Tapi jangan salahkan takdir karena Anda tidak tahu takdir Anda. Kita semua ada takdir. Itu contohnya mobil. Mobil itu ada kapasitasnya untuk melaju ya. Tapi Anda perlu injak gas atau tidak? Kalau Anda injak gasnya sedikit ya dia lari 20 km ini. Tapi kalau Anda injak gasnya sampai 100, dia bisa 100. Tetapi kalau Anda injak sampai 100 gasnya, tapi kapasitasnya hanya 120, Anda mau menjadi 150, bisa enggak? Takdirnya cuma sampai di situ.
Jadi kita tidak tahu takdir kita, kita harus berusaha. Nawaitunya aja. Nawaitu. Baik, menarik sekali dan pastinya nanti kita akan coba bahas lagi di segmen selanjutnya. Kita masih akan memberikan kesempatan kepada Tasya dan maupun Ferry apabila ada pertanyaan. Untuk itu, Tafsir Al-Misbah akan kembali setelah yang berikut ini. Jiwa yang sakit adalah jiwa yang tidak seimbang. Karena itu keraguan dan kemunafikan adalah bentuk penyakit jiwa. Orang munafik itu sakit jiwanya. Berani karena benar, ya. Takut karena salah. Dia salah berani. Sakit jiwa. Ya, iya kan? Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan kembali lagi kepada Pak Quraisy Shihab. Baik Pak Quraisy, apakah dari ayat tadi masih ada yang ingin disampaikan oleh Pak Quraisy? Silakan Pak. Saya kira saya ingin melanjutkan sedikit, ya toh. Itu kan tadi dikatakan Allah akan memberikan dia rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu bukan yang banyak, tetapi yang memuaskan. Banyak tapi tidak puas, tidak baik. Sedikit tapi puas itu baik. Nah, rezeki yang baik ini akan menjadi sangat baik kalau ada tempat yang baik. Anda dapat uang, Anda dapat makanan dan sebagainya. Kan perlu ada tempat yang nyaman juga. Nah, maka di ayat selanjutnya itu dikatakan Allah juga akan memasukkan dia ke suatu tempat yang mereka ridhai, yang mereka puas. Begini, orang yang masuk di surga itu puas, walaupun ada yang lebih tinggi dari dia. Saya sering memberi contoh, terkadang seorang anak punya ibu kaya raya. Dia mau belikan ibunya mobil sebagai ganti mobilnya yang lalu. Ibunya berkata, enggak usah, saya sudah senang dengan mobil ini. Bu, saya punya uang, mau belikan ibu ini. Enggak. Ibu kita biasa begitu kan? Iya. Itu namanya, itu orang yang masuk ke sorga, dimanapun tempatnya, apa di pinggiran, atau di tengah, atau di puncak, dia selalu merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Nah, kita juga kalau mau kehidupan tenang, puaslah setelah usaha maksimal. Puaslah setelah usaha halal yang maksimal, Anda akan tenang. Kalau ambisi yang mengantar Anda melanggar, boleh jadi Anda dapat, tapi hati Anda tidak tenang. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Baik Pak Quraisy. Ya, kembali lagi kepada Ferry dan juga Tasya, silakan kalau ada yang ingin. Kalau aku tadi gini, kalau bicara ambisi otomatis kan lebih berdekatan juga dengan optimisme seseorang. Nah di sini sampai sejauh mana tolak ukur optimis yang seharusnya sebagai seorang muslim bisa mencapainya, dalam arti pengertian optimisme secara apa ya, secara harfiahnya dalam makna kehidupan sebagai seorang muslim. Ada orang juga sudah optimis tapi ternyata tidak dia tahu sebenarnya tidak mungkin dia bisa melakukan hal itu, tapi jadi mendahulukan Allah gitu kuasanya. Jadi saya optimis bisa, ternyata nggak bisa. Jadi kayak udah duluan, gue pasti bisa ini. Ternyata sebenarnya di hati kecilnya bisa dibilang, nggak mungkin saya bisa mencapai ini. Hanya mungkin melakukan metode seperti hanya untuk merusak opini orang-orang sekeliling itu, untuk supaya tidak bisa berdampingan dengan orang ini gitu loh. Kalau ukur seperti apa? Iya. Yang pertama dulu saya ingin katakan begini, beda optimisme dengan ambisi. Optimisme mempunyai dasar, dan yang diajarkan agama, optimisme Anda harus Anda kaitkan dengan Tuhan. Sehingga jangan sampai optimisme Anda melanggar ketentuan Tuhan. Ya kan? Nah, kalau ambisi itu ada kesan bahwa boleh melanggar. Citiknya lah. Iya kan? Iya. Nah, jadi karena itu jangan berambisi. Karena kalau Anda berambisi tanpa berambisi sehingga melanggar ketentuan Tuhan, itu Nabi Muhammad SAW sejak dini dipesan, sampaikanlah dakwah, tapi jangan kamu menyampaikan dengan mengharapkan berlebih. Pamrih itu. Ya kan? Nah, jadi ambisi itulah
Karena itu tadi kesannya bahwa oke deh, pokoknya saya dapat ini. Ya. Nah, itu yang terlarang. Tetapi optimislah, karena dengan optimisme Anda akan berusaha seperti halnya orang yang berambisi, tetapi Anda diikat oleh ketentuan. Kita boleh ambil kesimpulan untuk apa yang sudah disampaikan di hari ini. Kita ambil kesimpulan di sini. Yang pertama, saya kira kita ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Gitu. Sementara ulama menyatakan bahwa keduanya adalah manusia yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Rasul diperintahkan untuk menyampaikannya dan Nabi tidak diperintahkan. Yang kedua, ini yang amat penting, setan membisikkan godaan dan rayuan kepada setiap manusia, walau itu Nabi dan Rasul. Bisikannya adalah kebohongan dan peraguan yang dilemparkannya sambil menyembunyikan tangan. Setan begitu, karena keraguan, saya tidak bisa nih, ini. Allah melindungi para nabi dari setan, demikian juga yang beriman dengan melenyapkan bisikan itu, kemudian memantapkan keyakinan mereka itu. Kalau Anda dekat kepada Allah. Manusia yang bersifat setan, ada manusia bersifat setan, yang munafik dan kafir, tidak jarang mencampakkan isu-isu negatif dan menanamkan pesimisme ke dalam hati para pejuang untuk mencegahnya berjuang. Ini dapat ditangkal dengan meningkatkan keimanan kepada Allah dan mempertebal keyakinan bahwa segalanya akan mudah dengan bantuan Allah. Allah yang memberi potensi kepada setan untuk menggoda dan merayu karena adanya fitrah bawaan sejak kejadiannya, yaitu naluri penyesatan. Kita ini mudah bernafas ya. Kan memberikan kita kemampuan untuk bernafas, mudah bernafas. Setan diberi kemampuan dalam potensinya untuk merayu, sehingga sangat mudah merayu. Nah, ya, itu Allah lakukan dalam rangka menguji manusia. Di sisi lain, karena potensi itu bersumber dari Allah, maka menggagalkannya pun harus dengan berlindung kepada Allah dan memohon pertolongan Allah. Jiwa yang sakit adalah jiwa yang tidak seimbang. Karena itu keraguan dan kemunafikan adalah bentuk penyakit jiwa. Orang munafik itu sakit jiwanya. Berani karena benar, ya. Takut karena salah. Dia salah berani. Sakit jiwa. Iya kan? Berani bohong. Orang sakit jiwanya, tidak stabil jiwanya. Mestinya Anda dapat sesuatu, Anda bersyukur. Ya, ini dapat nggak syukur. Orang penyakit jiwa terlalu banyak penyakit jiwa itu. Kekuasaan adalah milik Allah sepanjang masa, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi di akhirat nanti kekuasaan dan kerajaannya sedemikian menonjol sehingga tidak satu makhluk pun yang tidak merasakannya dan tidak satu pun yang berani membangkang, serta tidak sesaat pun terlintas dalam benak siapapun kemampuan atau kehendak untuk mengingkarinya. Kalau sekarang masih ada yang berani, ya kan? Jangan berputus asa ketika menghadapi suatu situasi sulit. Karena Allah yang kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan sebaliknya, kuasa juga mengganti kecemasan menjadi keterangan. Kaki itu berganti-ganti ke depan. Sekali yang kiri, sekali yang kanan. Kali ini Anda sukses, bisa jadi besok Anda gagal. Tapi kalau Anda gagal, jangan menduga bahwa Anda akan terus gagal. Karena kaki yang satu akan maju lagi ke depan. Itu yang ditanamkan oleh Anda. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Kures untuk apa yang sudah disampaikan di hari ini. Dan terima kasih banyak juga untuk Ferry yang sudah bergabung bersama kita dan juga Tasya. Semoga kita juga sebagai muslim dapat melakukan kehidupan kita ini lebih optimisme. Apalagi kita menjalankan ibadah puasa ini. Dan tentunya kita mengharapkan ridho dari Allah untuk dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Ferry dan juga Tasya dan juga Pak Kures. Dan tentunya kita akan bertemu lagi di Tafsir Al-Misbah di episode selanjutnya. Akhir kata saya Irgi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.